Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all students. How are you today? Miss, hope you all always okay. And this time, the second week, Miss will give material about present continuous tense, and Miss will explain what the definition of present continuous tense, what the formula of present continuous tense, and the last, what the example of present continuous tense. Oke anak-anak, jadi untuk pertemuan minggu kedua ini Miss akan menjelaskan materi tentang present continuous tense. And Miss akan menjelaskan apa sih pengertian dari present continuous tense, rumus dari present continuous tense, and contoh kalimat dari present continuous tense. Oke, selamat menonton dan selamat mendengarkan. Okay, student, the first Miss will explain what the definitions of present continuous tense. Nah, jadi pertama Miss akan menjelaskan pengertian dari present continuous tense. Present continuous tense or present progressive tense is a form of verb used to express an event or activity that is taking place now. Nah, jadi present continuous tense atau present progressive tense adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan peristiwa atau kegiatan yang sedang berlangsung sekarang. Nah, jadi present ini kita gunakan ketika kita sedang melakukan peristiwa atau kegiatan yang sedang berlangsung sekarang atau yang sedang kita lakukan. Nah, kemudian Miss akan menjelaskan rumus or formula present continuous tense. Nah, jadi rumus present continuous tense ini ada 3, yaitu yang pertama rumus kalimat positif, yang kedua rumus kalimat negatif, dan yang ketiga rumus kalimat interrogatif atau pertanyaan. Nah, pertama Miss akan menjelaskan rumus kalimat positif. Rumus kalimatnya pertama subject plus am or is or are plus verb one plus ing plus complement. Nah, jadi subject yaitu menyatakan siapa yang dibicarakan dalam suatu kalimat tersebut. Kemudian am or is or are digunakan untuk menyatakan subjek atau sebagai to be. Nah, am digunakan untuk menyatakan subjek I, is digunakan untuk menyatakan subjek she, he, it, dan are digunakan untuk menyatakan subjek you, they, we. Nah, jadi to be ini memiliki pasangannya tersendiri seperti itu. Dan verb one merupakan kata kerja pertama. Ada banyak sekali kata kerja yang pasti kita tahu, misalnya buy, learn, cook, dan lain-lain. Dan ing, nah ing adalah present continuous tense itu sendiri atau menyatakan kegiatan tersebut sedang dilakukan. Contoh, ing ini berpasangan dengan verb. Contohnya cook dan ing kita gabungkan menjadi cooking, berarti sedang memasak atau peristiwa yang sedang dilakukan seperti itu. Dan terakhir complement. Complement merupakan kata keterangan. Misal contoh kata keterangannya menyatakan keterangan tempat, misal di sekolah, atau menyatakan keterangan waktu. Untuk contoh kalimat pertama dari rumus kalimat positif present continuous tense yaitu I'm reading a book in the room. Artinya saya sedang membaca sebuah buku di dalam ruangan. I menyatakan subjek atau siapa yang dibicarakan dalam suatu kalimat. Am menyatakan to be. Kenapa kita menggunakan to be am? Karena am digunakan untuk subjek I. Dan reading, read merupakan verb 1 dan ing merupakan present continuous tense. Nah, jadi reading menyatakan sedang, yaitu sedang membaca atau kegiatan yang sedang dilakukan. Oleh karena itu kita menggunakan ing. Dan a book in the room merupakan sebuah buku di dalam ruangan yang berarti complement atau keterangan. Dan rumus yang kedua, they are playing football on the field. Artinya mereka sedang bermain sepak bola di lapangan. They menyatakan subjek atau siapa yang dibicarakan dalam suatu kalimat.
are menyatakan to be, yaitu to be are berpasangan dengan they, dan playing menyatakan play, yaitu sedang bermain, playing, ing sedang, play bermain. Jadi kita gabungkan menjadi playing, sedang bermain atau kegiatan yang sedang dilakukan. Dan football on the field merupakan komplement atau pelengkap. Nah, untuk rumus kalimat negatif sebenarnya hampir sama dengan rumus kalimat positif. Hanya yang membedakan, rumus kalimat negatif menggunakan not yang menyatakan bahwa negatif atau tidak, seperti itu. Dan rumusnya yaitu subject plus am or is or are plus not plus verb one plus ing plus complement. Keterangannya, subjek merupakan siapa yang dibicarakan dalam suatu kalimat, am or is or are merupakan to be, dan not menyatakan tidak atau negatif, verb one menyatakan kata kerja, ing menyatakan sedang atau kegiatan yang sedang dilakukan, dan complement menyatakan kata keterangan atau pelengkap. Contoh kalimat dari present continuous tense kalimat negatif yaitu 1. They are not sleeping in the bedroom. Artinya, mereka tidak sedang tidur di kamar tidur. They menyatakan subjek, are menyatakan to be, not menyatakan tidak atau negatif, dan sleeping, sleep verb one, ing menyatakan sedang. Nah, kita gabungkan dengan not sleeping, artinya sedang tidak tidur. Dan in the bedroom menyatakan complement atau pelengkap. Nah, kenapa di kalimat ini disebut dengan kalimat negatif? Karena di kalimat ini kita menggunakan negatif not. Dan yang kedua, she is not cooking in the kitchen. Artinya dia perempuan tidak sedang memasak di dapur. She menyatakan dia perempuan berpasangan dengan to be is, dan not menyatakan tidak atau negatif, cooking, cook verb 1, dan ing sedang. Not cooking, sedang tidak memasak, dan in the kitchen merupakan complement atau keterangan ataupun pelengkap menyatakan di dapur. Oke, yang terakhir rumus kalimat interrogatif. Sebenarnya rumusnya sama persis dengan rumus kalimat positif dan negatif. Hanya yang membedakan kalimat interrogatif atau kalimat tanya diletakkan di awal, yaitu to be. Nah, jadi to be-nya diletakkan di awal. Kalau kalimat positif dan negatif diletakkan di awal subjek. Nah, untuk yang interrogatif yang di awal subjek yaitu to be. Nah, rumusnya am or is or are plus subject plus verb one plus ing plus complement. Keterangannya sama seperti yang kalimat positif dan negatif. Am or is or are sebagai to be, dan subjek sebagai siapa yang dibicarakan, verb one, kata kerja pertama, ing menyatakan sedang, dan complement sebagai pelengkap. Untuk contoh kalimat dari present continuous tense interrogatif yaitu 1. Are you going to a new school? Artinya, apakah kamu sedang pergi ke sekolah baru? Are menyatakan to be, are diletakkan di awal kalimat, diikuti dengan you yang menyatakan subjek, kemudian going, go menyatakan verb one, dan ing menyatakan sedang, to a new school menyatakan complement atau pelengkap ke sekolah. Contoh yang kedua, is you cooking in the kitchen? Artinya, apakah kamu sedang memasak di dapur? Is menyatakan to be, you menyatakan subjek, cooking, cook menyatakan verb one dan diikuti dengan ing sebagai sedang, dan in the kitchen menyatakan complement yaitu memasak di dapur. Nah, jadi bisa dipahami bahwa rumus kalimat interrogatif ini yang hanya yang membedakan yaitu to be diletakkan di awal. Nah, untuk yang kalimat positif yang Miss jelaskan tadi rumusnya sama. Untuk yang rumus kalimat negatif yang membedakan hanya menggunakan not. Okay, student, Miss after explains the materials present continuous tense, and if you not understand you can ask me. Nah, jadi Miss untuk pertemuan kedua ini sudah menjelaskan materi tentang present continuous tense.
Nah, jika kalian kurang paham, kalian bisa bertanya ke Miss. Nah, kemudian untuk yang pertemuan kedua ini adalah pertemuan terakhir Miss dalam memberikan materi. Nah, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara online, Miss berharap kalian bisa paham apa yang Miss sudah jelaskan dari minggu pertama dan minggu kedua. Dan apabila ada salah-salah kata, mulai dari penjelasan materi ataupun yang lain, Miss mohon maaf. Terima kasih untuk kerjasama kalian. Dan Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi